Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wanisa. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Wanisa gimana? Alhamdulillah baik juga, Bila. Ini Bila pada kegiatan pendampingan individu keempat ini, tema kita adalah evaluasi pengembangan proses pembelajaran. Sehingga fokus pendampingan pada individu keempat ini adalah observasi kelas DGB untuk melihat persiapan dan juga kegiatan pembelajaran yang berbasis modul budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional. Itu juga fokus pendampingan kita pada kegiatan TI yang terkembang. Bagaimana nih perasaannya Bila ini? Perasaan saya yang pasti senang karena sudah libur hampir 2 bulan. Jadi saya itu ingin memotivasi diri saya sendiri untuk semakin semangat melanjutkan pendidikan guru penggerak ini. Nah, pada kegiatan sebelum observasi kelas ini Bila, nanti pada saat akan melaksanakan kegiatan pembelajaran, tujuan pembelajaran yang akan disajikan oleh Bila ini tentang apa? Baik, tujuan pembelajaran yang akan saya capai pada saat melakukan pembelajaran nanti, di mana saya akan memahami untuk anak-anak supaya anak-anak itu mampu memahami tentang konsep kekekalan energi. Kemudian juga di mana peserta didik juga akan mengidentifikasi bagaimana perubahan energi itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Gitu, Bu. Jadi tujuannya nanti anak-anak memahami konsep tentang kekekalan energi, dan juga yang kedua perubahan energi. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, metode apa yang sudah Bila persiapkan akan disajikan nanti? Baik, saya itu menggunakan metode sebuah permainan juga, di mana juga diselipkan ceramah, kemudian juga saya juga sudah menyiapkan beberapa media pembelajaran seperti video, kemudian juga ada papan kartu, kemudian anak-anak juga akan melaksanakan sebuah demonstrasi di mana mereka akan mendemonstrasikan tentang perubahan energi itu sendiri. Seperti itu, Bu. Tentunya ini nanti akan menarik ya, ada permainannya begitu ya. Sepertinya akan menarik. Ya. Nah, kemudian untuk supaya metode tersebut dapat terlaksana, tentunya Bila juga sudah mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan apa saja. Yang pasti saya sudah menyiapkan layar, proyektor, kemudian saya juga sudah mendownload beberapa video, di mana video tersebut akan saya tayangkan ketika saya mengadakan pembelajaran tentang kekekalan energi ini. Lalu saya juga sudah bilang kepada anak-anak, jangan lupa anak-anak untuk membawa gunting dan juga lem, karena nanti kita akan ada kegiatan menggunting dan juga mengelem. Seperti itu, Bu. Tentunya nanti ini akan ada aktivitas ya? Iya, ada aktivitas yang dirasakan oleh anak-anak. Iya, benar. Nah, Bila mungkin bisa menceritakan sedikit tahapan pembelajaran yang akan kita lakukan. Iya. Karena di sini saya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, Bu. Tentunya ada beberapa tahapan. Di mana yang pertama, saya itu akan bisa dibilang memancing motivasi anak-anak, di mana anak-anak akan saya ajak untuk melompat-lompat. Kira-kira setelah anak-anak itu melompat-lompat, apakah mereka merasa lelah atau tidak? Kemudian saya akan memberikan beberapa pertanyaan pemantik kepada mereka, dan akhirnya mereka memahami bahwa yang akan dipelajari adalah tentang perubahan energi. Kemudian di situ saya juga akan membentuk anak-anak menjadi 3 kelompok sesuai dengan asesmen diagnostik yang sudah saya lakukan, di mana ada kelompok kinestetik, auditorial, dan juga kelompok yang lain. Jadi ada 3 kelompok. Kemudian di situ akan ada sebuah kegiatan di mana kegiatannya ada pengamatan. Jadi siswa akan dibuat seaktif mungkin pada saat pembelajaran ini. Baik sekali. Nah, Bila membuat persiapan tertulis apa saja, mungkin ada hal-hal penting yang perlu Bila garis bawahi gitu. Ya, yang perlu saya garis bawahi di mana anak-anak itu harus mampu memahami tentang yang namanya kekekalan energi, perubahan energi, karena nanti
di sini di buku itu menggunakan istilah transformasi energi karena menurut anak-anak mungkin bahasa itu adalah bahasa yang Iya, asing. betul. Jadi di situ saya akan menekankan yang dimaksud dengan transformasi energi yaitu adalah ini. Jadi bagaimana saya ingin melihat anak-anak apakah benar-benar fokus ketika melihat video dan ketika melakukan sebuah praktek. Di situ yang paling saya tekankan. Nah, ini sudah muncul ya kegiatan pembelajaran berdiferensiasinya Iya. terlihat. Untuk penerapan budaya positifnya dan pembelajaran sosial emosionalnya apa yang dilakukan? Kalau budaya positifnya di mana anak-anak itu sudah membuat yang namanya keyakinan kelas. Anak-anak itu harus saling menghargai ketika temannya sedang mempresentasikan dan itu sudah dibuat sendiri oleh anak-anak untuk saling menghargai ketika temannya sudah mempresentasikan, ketika sudah gurunya menjelaskan. Jadi anak-anak di situ akan menghargai. Itulah budaya positif yang akan timbul di situ. Kemudian juga ketika anak-anak itu mulai kerja kelompok. Di sana akan banyak sekali pendapat dari berbagai macam pikiran anak-anak yang berbeda. Di situ saya sudah mengajarkan anak-anak untuk saling memahami, saling menghormati pendapat satu sama lain. Di mana mereka juga harus sadar diri bahwa posisi saya seperti ini. Saya harus belajar untuk berelasi juga terhadap teman. Seperti itu Bu. Ya, beberapa contoh-contoh kegiatan terkait disiplin positif dan juga pembelajaran sosial. Ya, benar. Menurut Bu Ila nih, adakah materi yang akan sulit dipahami oleh anak? Sepertinya materi yang akan sulit dipahami yaitu tentang istilah-istilah di dalam kekekalan energi. Mungkin ada beberapa istilah yang lama akan mereka pahami karena bahasa itu adalah bahasa asing yang mungkin tidak didengar oleh mereka setiap hari. Namun di situ saya akan memberikan sebuah penekanan bahwa yang dimaksud dengan transformasi ini adalah sebuah perubahan. Dan ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari kalian dan kalian bisa amati di kelas, di sekolah, di rumah, dan juga di tempat-tempat yang lain. Jadi harus ditekankan bahwa sebenarnya materi itu dekat dengan Iya, kehidupan benar sekali. kita sehari-hari, gitu ya. Nah, kompetensi apa yang bisa dimiliki oleh siswa nanti setelah kegiatan pembelajaran ini selesai dilaksanakan? Kompetensi yang akan dimiliki oleh siswa di mana siswa itu akan belajar bertanggung jawab, di mana mereka bertanggung jawab dengan jawaban yang sudah mereka isi, dengan apa yang sudah mereka amati. Kemudian mereka juga akan memiliki kompetensi untuk menjadi seorang pemimpin juga, di mana mereka harus mampu mengambil mana sih jawaban yang tepat ketika dilaksanakan dalam kegiatan diskusi. Jadi persiapan yang sudah dilaksanakan bulan ini sudah sangat baik sekali, mulai dari merencanakan tujuan yang ingin dicapai, kemudian metodenya, mempersiapkan alat dan bahan. Jadi gambaran yang diberikan adalah nantinya anak-anak akan melaksanakan pembelajaran organisasi dan juga menerapkan disiplin positif serta pembelajaran sosial. Ya, benar. Kapan yang akan dilaksanakan bulan? Insya Allah nanti sekitar jam 9:30 karena setelah ini anak-anak masih istirahat. Mungkin nanti kegiatannya bulan-bulan lancar dan Iya. siswa tentunya juga belajar dengan senang hati dan Betul, menyenangkan. Ya, dan tujuan saya adalah untuk siswa. Jadi apa-apa yang pelajaran ini hanya ditujukan untuk kebutuhan siswa itu sendiri. Jadi semua disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Betul sekali. Terima kasih Bila atas waktunya. Iya, sama-sama Bu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke anak-anak, sekarang kita sudah masuk ke hari Senin. Tadi sudah upacara dan sekarang kita akan belajarnya tentang IPAS. Kemudian sebelum kita belajar, tolong Mbak Ramda disiapkan dulu ya. Yuk. Siap, berdoa mulai. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan
zidni ilma warzuqni fahma raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat. Baik, terima kasih ya Mbak Ramda sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Kemudian sekarang coba Intan sekarang dipimpin dulu teman-temannya untuk menyanyikan yel-yel kelas 4. Silakan Mbak Intan. Menyanyikan yel-yel kelas 4. 1, 2, 3. Siapa kami, siapa kami, mana sampai. Pada sampai ceria dan semangat. Kami siap belajar dan berakhlak mulia. Pada sampai memang bukit. Pada sampai ceria, semangat, dan berprestasi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang PAS. Materinya yaitu kalian akan belajar tentang kekekalan energi, kemudian kalian juga akan mampu memahami tentang transformasi energi atau perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari kalian. Coba sekarang Bu Guru mau semua anak-anak kelas 4 untuk berdiri. Berdirinya agak jauh dari bangkunya. Dijarain. Coba. Sudah? Farah boleh maju ke depan. Sini Farah. Sini. Bisa boleh maju ke depan. Lah ini kalau sempit di situ boleh maju. Ramda di situ. Oke. Sekarang Bu Guru mau kita melompat. Kalau Bu Guru bilang melompat 3 kali, lompat 3 kali, melompat 2 kali, lompat 2 kali. Oke siap? Melompat 3 kali, melompat 1 kali, melompat 5 kali, melompat 2 kali, melompat 4 kali, melompat 2 kali. Gimana? Apakah sudah merasa kelelahan? Lelah silahkan duduk kembali. Coba sekarang Bu Guru mau tanya. Kira-kira ketika kalian melakukan lompatan tadi, kalian merasa lelah atau tidak? Lelah, capek ya? Capek, apalagi kalau lompatnya sampai 100 kali. Kemudian, kok bisa sih kalian itu bisa lelah? Mengapa bisa lelah? Karena bagaimana? Tadi kalian mengeluarkan apa ketika lompat-lompat? Mengeluarkan energi. Kemudian setelah lompat-lompat kamu akhirnya menjadi lelah dan capek. Setelah kalian menjadi lelah dan capek, otomatis energinya kemana? Hilang. Kalau hilang apakah energinya bisa kembali lagi? Kira-kira bisa tidak? Supaya energimu kembali lagi, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Minum. Kalau sudah minum air, sekarang kalian bawa air tidak? Coba sekarang airnya diminum. Kira-kira setelah minum air, apakah energinya atau tenaganya akan kembali lagi? Tadi katanya capek lompat-lompat Bu. Sekarang saya ingin tenaganya kembali lagi. Apakah dengan minum air tenaganya menjadi kembali? Bagaimana rasanya yang sudah minum air? Lebih segar? Kira-kira kalau disuruh lompat lagi, yang minum air dengan yang tidak minum air lebih kuat yang mana? Lebih kuat yang minum air, karena yang minum air tenaganya sudah pulih
Bali. Baik anak-anak. Kemudian di sini kita akan belajar tentang energi. Di mana energi itu adalah sebuah tenaga yang tidak bisa diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Bu, apakah energi bisa dilihat? Tidak, energi tidak dapat dilihat. Namun energi dapat dirasakan oleh diri kita. Misal kalian ketika berolahraga, disuruh olahraga sama Pak Abi, kemudian disuruh lari-lari. Ayo anak-anak lari keliling lapangan sebanyak 3 kali putaran. Kamu kira-kira setelah lari itu kamu butuh tenaga tidak? Butuh. Kemudian setelah lari-lari selesai 3 kali putaran, tenagamu dengan yang awal lari-lari dengan setelah lari-lari sama tidak kekuatannya? Tidak. Lebih loyo ketika selesai lari. Nah, di sini kita akan belajar tentang kekekalan energi dan juga perubahan energi. Jadi sudah tahu ya tujuan kita apa? Kita akan belajar tentang kekekalan energi dan juga perubahan energi. Kemudian sekarang coba video ini kok mati ya? Kenapa mati terus ya? Bu hidupkan dulu ya. Tadi sudah hidup tapi mati lagi. Guru punya video, kemudian videonya kalian tonton. Kira-kira apa yang terjadi di video itu? Sudah tayang. Diperhatikan semua ya, kelihatan ya sebelah sini ya. Baik anak-anak, di sini ada mengubah bentuk energi, yaitu transformasi energi di sekitar kita. Ini kira-kira apa transformasi energi? Kita akan mempelajarinya ketika menonton video. Apa sih transformasi energi itu? Ada yang tahu tidak transformasi energi itu apa? Tidak tahu. Kalau ingin tahu, kita akan menonton sebuah video. Mari kita simak video berikut ini. Simak dulu. Perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Yang mana pagi ya? semua. Pada hari ini kita akan belajar IPAS. Ya, ada kelihatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada hari ini kita akan belajar IPAS bab 4 mengubah bentuk energi, topik A transformasi energi di sekitar kita. Sebelum kita membahas materi, coba anak-anak perhatikan percakapan berikut ini. Di sini ada Budi dan Santi. Jangan susah, aku jadi ketinggian karena bajuku sedikit basah. Coba deh, kamu geserkan telapak tanganmu seperti ini. Setelah itu, ikuti perintah Santi. Dia mengosongkan kedua telapak tangannya secara perlahan. Lalu Santi bertanya, bagaimana setelah kamu gosokkan telapak tanganmu? Apa yang kamu rasakan? Lalu Budi menjawab, setelah aku mengosokkan telapak tangan, ternyata aku jadi hangat. Tapi Budi jawab, iya, karena gerakan telapak tanganmu yang digosok menghasilkan energi panas. Nah, coba anak-anak, bagaimana menurut saya? Ya, tentu saja bisa. Karena saat melakukan gerakan telapak tangan yang saling digosokkan, kamu sedang mengubah energi kita menjadi bentuk energi yang lain, yaitu energi panas. Energi di alam bersifat kekal, maka dari itu manusia tidak dapat menciptakan dan memusnahkan energi. Untuk memanfaatkan energi, manusia mengubah bentuk energi yang
ada menjadi bentuk energi yang lain. Perubahan bentuk energi inilah yang disebut dengan transformasi energi. Jadi manusia memanfaatkan energi dengan mengubah bentuknya menjadi bentuk yang lain. Umumnya, alat-alat buatan manusia adalah alat untuk mengubah bentuk energi. Dalam aktivitas sehari-hari, banyak sekali perubahan energi yang terjadi di sekitar kita. Nah, kali ini kita akan mencari tahu apa sih contoh-contoh transformasi energi di sekitar kita. Perhatikan gambar di samping. Transformasi energi apa yang terjadi pada gambar tersebut? Ya, benar. Transformasi energi kimia menjadi energi gerak. Energi kimia yang dihasilkan manusia berasal dari makanan yang dicerna oleh tubuh. Jadi, makanan sangat penting bagi manusia untuk menghasilkan energi. Apabila manusia tidak makan, maka tubuh akan lemas dan tidak bertenaga sehingga tidak dapat menghasilkan energi. Selanjutnya, apa transformasi energi yang terjadi pada gambar di samping? Ya, transformasi energi yang terjadi pada televisi yaitu energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Apabila televisi mendapat aliran listrik, maka televisi akan menghasilkan cahaya dan bunyi. Benda apa ini ya anak-anak? Betul, ini adalah kipas angin. Kira-kira transformasi apa yang terjadi pada kipas angin? Betul, kipas angin mengalami transformasi energi dari energi listrik menjadi energi gerak. Ketika kita menyalakan kipas akan bergerak dan menghasilkan angin. Contoh selanjutnya adalah, coba kira-kira apa anak-anak transformasi energinya pada gambar di samping. Nah, di situ ada Dewi sedang bermain gitar. Kira-kira transformasi apa yang terjadi pada gitar? Ya, betul. Energi gerak menjadi energi bunyi. Tangan kita yang memetik senar gitar akan menghasilkan bunyi. Anak-anak pasti sudah tidak asing dengan alat ini kan? Ini adalah penanam nasi atau rice cooker. Ibu kita sering menggunakan rice cooker untuk memasak nasi. Nah, transformasi energi yang terjadi pada penanam nasi atau rice cooker adalah energi listrik menjadi energi panas. Setelah penanam nasi mendapat aliran listrik, maka penanam nasi akan menghasilkan energi panas sehingga dapat membuat nasi menjadi matang. Contoh selanjutnya adalah apa ini anak-anak? Ini adalah sepeda yang menggunakan dinamo. Transformasi energi yang terjadi pada gambar tersebut adalah energi gerak menjadi energi cahaya. Ketika anak tersebut kembali sepeda, maka lampu tersebut menjadi nyala. Nah, banyak sekali kan contoh transformasi energi yang ada di sekitar kita. Kita sudah belajar 6 jenis energi atau transformasi energi yang ada di sekitar kita. Yang pertama, energi kimia menjadi energi gerak. Yang kedua, energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi gerak. Yang keempat, energi gerak menjadi energi bunyi. Yang kelima, energi listrik menjadi energi panas. Dan yang keenam, energi gerak menjadi energi cahaya. Banyak kan? Itu adalah beberapa contoh transformasi energi yang ada di sekitar kita. Dan tentu masih banyak contoh lainnya seperti kompor, mobil, mixer, oven, kulkas, dan lampu. Coba anak-anak, apakah kalian menemukan contoh yang lain? Ayo sebutkan bersama transformasi energi apa yang terjadi. Mari kita diskusikan bersama. Sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan ya anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi adalah penjelasan tentang transformasi
Jadi yang dimaksud dari video tadi transformasi energi adalah perubahan energi dari energi yang satu ke energi yang lain yang berbeda. Contohnya tadi sudah dicontohkan seperti kipas angin. Di kelas kita ada kipas angin ya. Kipas angin berarti transformasi energinya berasal dari mana? Dari energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian kalau kalian bersepeda, tadi sudah dijelaskan di video. Dari energi apa? Kimia dari dalam tubuhmu. Energi kimianya dari mana? Dari makanan yang kamu makan. Energi kimia kemudian menjadi energi gerak. Sudah paham ya? Supaya kalian semakin mantap pemahamannya, yuk Bu Guru mau ngajak kalian untuk bernyanyi bersama tentang transformasi energi. Nanti sambil tepuk tangan nyanyinya. Kamu sudah pernah dengar lagunya Mana di mana anak kambing saya, anak kambing tuan ada di kampung baru, pernah? Ya, lagunya mirip-mirip itulah ya. Coba kita setel dulu. Lagunya. Liriknya ada di layar ya. Bisa dong. Yuk, sambil berdiri semua. Energi adalah kemampuan benar untuk melakukan kerja atau usaha. Energi itu ada bentuk-bentuknya, bentuk yang bisa mengalami perubahan. Ada energi gerak, panas dan juga listrik. Ada kimia, bumi juga cahaya. Energi listrik bisa berubah jadi bunyi. Contohnya ada pada televisi. Listrik ke bunyi, contohnya radio. Listrik ke cahaya, contohnya lampu TV. Listrik ke panas, contohnya setrika. Listrik jadi gerak, contohnya benang kipas. Jika kamu amati, itulah benda-benda yang mengalami transformasi energi. Lalu coba sebutkan energi apa lagi yang mengalami transformasi energi. Oke, boleh semua. Tepuk tangan untuk kita. Nah, sekarang coba ini lagunya itu. Ini dulu stop dulu ya. Lagunya itu ada contohnya radio. Apakah di rumahnya ada yang masih memiliki radio? Ada. Yang ada berarti radio itu transformasi energinya berasal dari apa? Dari energi listrik menjadi energi bunyi. Kemudian lampu. Kelas kita tidak ada lampu. Tapi kalau di rumah kalian ada lampu ya. Kalau lampu berarti transformasi energinya berasal dari energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Sama seperti televisi. Namun kalau televisi itu dua, energi listrik menjadi energi cahaya dan juga bunyi. Karena televisinya itu warna bunyi, ya kan? Cahayanya dari mana? Dia itu gambar-gambar itu kan ada cahayanya. Sudah paham? Baik, nyanyi sudah, menonton video sudah. Sekarang Bu Guru akan memberikan tugas kepada kalian. Namun sebelumnya kalian sudah duduk per kelompok ya. Di mana ada kelompok kinestetik, kemudian ada kelompok auditorial, dan juga kelompok visual. Dari ketiga kelompok ini, kemarin Bu Guru sudah memberitahu bahwa jangan lupa untuk membawa gunting dan juga lem. Apakah tiap kelompok sudah membawa? Sudah. Kalau sudah membawa, silakan dikeluarkan gunting dan lemnya. Dikeluarkan ya. Tugasnya apa Bu Guru? Tugasnya yaitu kalian akan mendapatkan kartu transformasi energi, di mana terdiri dari 3 lembar. Di lembar pertama jangan lupa nanti tiap kelompok menulis nama kelompoknya, kelompok apa.
kemudian nama anggotanya siapa. Ya, yang nulis cukup satu orang, namun berpikirnya bersama-sama dalam satu kelompok. Kita harus saling menghargai sesama teman dalam satu kelompok. Ya, kemudian nama bendanya, Bu, nama bendanya apakah hanya ditulis saja? Tidak, tetapi sudah ada gambar di sini. Gambarnya tinggal kamu gunting, kemudian kamu tempel. Apakah gambarnya boleh berurutan atau boleh acak, Bu Guru? Boleh diacak, bebas, terserah kalian. Kemudian kamu tempel gambarnya, diberi keterangan nama bendanya apa, ya, sampai dapat 10 gambar. Kemudian transformasi energinya yaitu misal gambar pertama adalah radio. Berarti dari apa? Energi listrik menjadi energi bumi. Kira-kira bisa tidak kalau diberi tugas kelompok seperti itu? Bisa. Dan diingat harus saling menghargai ya sesama teman sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Sudah siap untuk mengerjakan? Siap. Kalau siap jawabnya gimana? Bu Guru sudah bilang kalau siap jawabnya. Apakah kalian sudah siap? Ya, siap, siap, siap. Apakah kalian sudah siap? Ya, siap, siap, siap. Are you ready? Yes, I'm ready. Oke, sekarang Ibu Guru bagikan. Silahkan dikerjakan untuk kelompok auditorial. Kemudian ini kelompok estetik. Untuk yang lembar ketiga boleh langsung disobek ya, karena kan mau digunting. Kemudian ini punya kelompok visual. Silahkan mulai mengerjakan. Apabila ada yang kurang paham, boleh bertanya ke Ibu Guru. Ibu Guru sambil video kalian ya ketika kalian bekerja. Nanti Bu Guru juga akan melihat di masing-masing kelompok. Ditulis dulu identitas kelompoknya, kemudian nama anggota kelompoknya. Lah ini di kelompok auditorial sudah sangat kompak sekali. Laili bagian menulis, kemudian Farah sudah langsung menggunting. Berarti apa namanya? Berarti ini adalah kerjasama yang baik. Ini juga kelompok kinestetik juga sudah baik. Saling bekerja sama, saling menghargai satu kelompok. Ada kesulitan Farah? Tidak ada. Gampang ya? Jangan lupa nanti ditempel. Guru izin video kalian ya ketika mengerjakan itu. Jika ada kesulitan, boleh bertanya kepada Ibu Guru ya. Tidak usah malu-malu. Mungkin kalian ada hal yang kurang jelas, jadi ditanyakan. Sama? Lucu ya. Seperti ini tadi ya yang kalian sudah dapat. Jangan lupa di ini apa? Tadi dia apa? Jangan lupa selalu menjaga kebersihan. Jadi sampah ketika kalian sudah memotong gambarnya dikumpulkan dan juga dibuang ke tempat sampah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati bersama
bahwa kita harus membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, bagus. Di listrik, pas angin. Oke, sip.
sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, bagaimana sekarang perasaan Ibu Ila setelah menyajikan kegiatan pembelajaran tadi? Yang saya rasakan yaitu saya merasa puas dan juga senang karena murid saya sudah dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada proses pembelajaran tadi. Kemudian, anak-anak juga merasa senang ketika mereka dilibatkan langsung dalam menempel gambar, kemudian melakukan sebuah percobaan menggunakan lilin, dan juga percobaan ketika kardus bekas tersebut diisi dengan batu. Sehingga saya rasa saya cukup berhasil dalam proses pembelajaran ini. Begitu, Bu. Dari serangkaian kegiatan proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan, apakah seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Ibu Ila, ataukah ada bagian-bagian yang masih belum sesuai dengan apa yang direncanakan? Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran tadi sudah sesuai sekali dengan apa yang sudah saya rencanakan. Karena semua tahapan-tahapannya sudah sesuai dengan modul ajar yang sudah saya buat. Kemudian anak-anak juga mampu mengikuti step by step atau langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran tersebut dengan baik. Sehingga saya rasa saya cukup berhasil dalam pelaksanaan pembelajaran ini. Coba Ibu Ila ceritakan hal-hal yang sudah memuaskan, yang sudah sesuai dengan harapan, dan hal-hal yang masih belum dengan harapan Ibu Ila. Baik, Bu, dari proses pembelajaran tadi, hal-hal yang sudah sesuai dengan harapan saya yaitu siswa mampu mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, di mana ada beberapa percobaan, yaitu tepatnya 2 percobaan, anak-anak itu sudah mampu melakukan percobaan itu sendiri sesuai dengan langkah-langkah pada lembar kerja kelompok. Kemudian mereka sudah mampu mempraktekkan bagaimana cara mengetahui apakah ada energi gerak pada saat mereka menggunakan lilin. Dan ada hal juga yang masih belum bisa tercapai atau belum memuaskan bagi saya, yaitu ketika anak-anak pada percobaan kedua, anak-anak itu tidak sadar ketika saya memasukkan kerikil di dalam kardus, mereka tidak sadar bahwa mengapa kerikil tersebut bisa berbunyi. Jadi mereka tidak sadar bahwa di situ ada juga energi gerak, sehingga energi gerak itu dapat menghasilkan energi bunyi. Di situ mungkin yang belum berhasil. Jadi saya rasa masih banyak hal-hal yang cukup memuaskan bagi saya pada saat proses pembelajaran tadi. Apa yang akan Ibu Ila laksanakan terkait dengan adanya hal-hal yang masih belum sesuai harapan Ibu Ila? Hal-hal yang mungkin akan saya laksanakan yaitu ketika percobaan kedua ya, Bu, saya akan memancing siswa dengan sebuah pertanyaan pemantik, di mana kok bisa sih kardus ini ketika diisi kerikil dapat menghasilkan energi bunyi? Kira-kira ada apa? Ada transformasi energi apa di sana sehingga dapat menghasilkan energi bunyi? Lah, di situ anak-anak mulai berpikir, oh, ternyata di situ ada energi gerak, Bu, sehingga menghasilkan energi bunyi. Jadi ada transformasi dari energi gerak berubah menjadi energi bunyi. Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan pemantik. Adakah hal-hal yang di luar dugaan Ibu Ila? Hal-hal apakah itu yang di luar dugaan Ibu Ila yang tidak pernah Ibu Ila prediksi sebelumnya? Tentu saja ada, Bu, ketika anak-anak sedang melaksanakan percobaan yang pertama. Di sana kan anak-anak menggunakan lilin dan lilin tersebut akan dinyalakan api. Di situ
situ saya sudah mulai khawatir. Wah, ini kalau anak-anak bermain api takut tangannya kena atau bagaimana. Nah, saya itu mulai khawatir sehingga saya membantu anak-anak dalam menyalakan lilin tersebut. Namun apa yang terjadi, ternyata saya itu malah terkena si lilin itu dan tangan saya bahkan merasa panas. Di situ ada hal-hal yang saya rasa tidak pernah saya pikirkan dan itu terjadi ketika proses pembelajaran tadi. Begitu, Bu. Dan ketika hal tersebut terjadi, ya ini adalah sebuah konsekuensi. Tidak semua apa yang kita rencanakan akan berjalan dengan baik. Namun ya saya tetap biasa saja. Dan itu saya rasa tetap akan menjalankan proses pembelajaran dengan baik walaupun saya terkena lilin tersebut. Bagaimana dengan pencapaian kompetensi yang dicapai oleh siswa? Untuk ketercapaian kompetensi yaitu ketika anak-anak sedang bekerja kelompok. Anak-anak sudah mampu menahan diri bahwa ketika bekerja kelompok kita harus menghargai teman kita harus menghormati teman kita. Kemudian juga anak-anak juga sudah terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya. Di situ juga saya sisipkan disiplin positif sehingga ketika selesai memotong kertas untuk menempel, anak-anak sudah mampu membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Adakah yang menjadi kesulitan siswa pada saat proses pembelajaran? Kemudian apa yang akan Ibu Ila laksanakan untuk mengatasi kesulitan siswa tersebut? Ya, ternyata ada, Bu. Ketika saya melakukan refleksi bersama siswa, saya tanyakan, kira-kira apa yang menjadi kesulitan kalian ketika proses pembelajaran tadi? Ternyata ada kelompok yang menjawab, ketika percobaan yang kedua, Bu, kita itu tidak paham bahwa pada saat percobaan kedua itu ada energi gerak yang bertransformasi menjadi energi bunyi. Ada lagi yang menjawab, ketika percobaan yang pertama, Bu, kenapa? Karena di situ kita menggunakan api, jadi saya masih takut untuk menggunakan api tersebut. Kemudian ada lagi yang menjawab, ketika menempel, Bu, karena kalau menempel kita butuh kesabaran, kita juga harus memahami ada transformasi energi apa di sana. Begitu, Bu. Bila sudah melaksanakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, di mana pada saat kegiatan berlangsung tentu ada hal-hal yang sudah sesuai harapan dan ada yang masih belum. Nah, rencana tindak lanjut ke depan yang akan Ibu laksanakan terkait hal tersebut apa, Bu? Rencana saya selanjutnya yaitu ketika saya melakukan proses pembelajaran, saya harus lebih mengenali lagi kebutuhan belajar peserta didik saya. Karena kenapa? Karena menurut saya setiap kali pembelajaran itu harus selalu berpihak kepada murid. Sehingga saya sebagai guru harus menyesuaikan baik itu dari media, kemudian metode dan juga model pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid sehingga saya dapat mencapai pembelajaran yang berpihak kepada murid.